Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hikmah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Tsumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal asyratil mubassirina wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Tsumma ila arwahi sayyidatina Fatimatal Batul binti sayyidil mursalin wa sayyidatina Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Ubaidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Tsumma ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hikmah Asy-Syaikh Alim Allamah Husain Tabatullahi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lil hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nggih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai mengenal problematika. Ini di halaman, ini enggak ada halamannya ya. Belajar mendudukkan problematika.
Lembar ketiga itu ada belajar mendudukkan problematika. Untuk menguji diri sendiri ya secara fundamental melalui 3 pertanyaan berikut. Pertama, sebagai entitas yang tahu diri, ya kita jadi manusia yang tahu diri, sebagaimana mestinya berpikir. Bagaimana mestinya berpikir. Kedua, sebagai entitas yang tahu diri, apa yang bisa diharapkan dari semua ini, apa yang bisa kita harapkan. Ketiga, sebagai entitas yang tahu diri, apa yang semestinya dilakukan, apa yang semestinya kita lakukan. Dalam hidup ini kita berhadapan dengan modernitas atau modernitas dan tradisionalitas. Banyak orang yang mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah dibangun oleh nenek moyang. Ada orang yang meninggalkan tradisi-tradisi yang dibangun oleh nenek moyang. Mereka mengatakan orang modern. Kalau kita mempertahankan apa yang ditanamkan atau yang sudah dibangun oleh nenek moyang, kita dikatakan tradisional atau kuno. Modernitas ini kalau orang sekarang ya kekinian. Ya, kekinian itu modernitas. Semuanya menuntut kenyataan hidup dalam dunia yang universal. Ya, semua orang menuntut kenyataan hidup ya, di dalam dunia yang universal. Nah, hidup saja merupakan sesuatu yang nyata. Ya. Apakah kita akan berpikir terbalik bahwa yang menghidupkan bukan sesuatu yang nyata? Kehidupan saja ini sesuatu yang nyata. Apakah kita akan berpikir terbalik bahwa yang menghidupkan kita ini bukan sesuatu yang nyata? Apakah kenyataan hidup ini dimaknai sebagai ilmu tentang ada atau justru tentang tiada? Ada di dalam pengertian al-hikmah namanya al-wujud. Wujud. Jadi wujud itu sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada namanya adam. Ya. Kalau tidak ada berarti dia tidak bisa dikhabarkan. Nah, sesuatu yang tidak ada berarti dia tidak bisa dikhabarkan. Kalau yang ada berarti dia bisa dikhabarkan karena sesuatunya ada. Apakah yang ada ini harus materi? Yang ada ini bisa juga materi, juga bisa bukan materi. Yang materi saja masih banyak yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita. Ini yang materi. Contohnya kemarin ada virus, ya, corona dan sebagainya. Itu semuanya adalah materi. Tetapi mata kita tidak mampu melihat virus yang begitu banyak. Nah, ini adalah ada atau wujudnya ada. Ada di dalam bahasa Inggrisnya al-wujud, ini namanya existence atau being. Maka ulama di dalam ilmu kalam mengatakan Allah itu wujud, bukan Allah ada. Jadi semuanya wujud. Nah, di dalam Al-Quran perintah Allah adalah Iqra, bacalah. Karena kita sekarang sudah mengkaji Al-Quran
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sudah kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang kita tidak membaca, tetapi dengarkanlah apa yang sudah dihitobkan oleh Allah atau didawuhkan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah. Ya. Kalau kemarin kita belajar Iqra, tapi sekarang dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, sekarang dengarkanlah. Setelah kita mendengarkan, ini di halaman berikutnya saya baca al-marhalatul ula. Al-marhalatul ula fi kulliyati mabakhisil wujudi. Kita baca pelan-pelan. Al-marhalatul ula. Marhalah artinya tahapan atau bagian. Al-ula pertama. Ya. Al-marhalatul ula bagian atau tahapan pertama fi kulliyati. Fi tentang kulliyati universal atau keumuman. Mabakhisil wujudi. Mabakhisi pembahasan. Jadi bahas dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab bahsun. Jadi mabakhisi artinya pembahasan. Mabakhisil wujudi pembahasan wujud. Wa fiha dan di dalamnya isna asyara ada 12. Faslan pasal. Wa fiha dan di dalamnya isna asyara ada 12. Faslan pasal. Al-faslul awwalu pasal pertama fi tentang badahatil wujudi. Badahati kalau terjemah kita ya swabukti, bahasa Indonesianya swabukti. Jadi pembuktian tidak perlu definisi, tidak perlu ya penjelasan yang lain. Ini namanya badihi dalam bahasa Arabnya. Bahasa kita swabukti ya, dikasih kurung dalam kurung kegamblangan. Bahasa biasa ya, bahasa bebas, terjemah bebas. Fi badahati tentang kegamblangan ya, atau swabukti fi badahadil wujudi tentang swabukti dalam kurung kegamblangan al wujudi wujud. Di halaman berikutnya itu terjemah bebasnya.
Bagian pertama pembahasan umum wujud, di dalamnya ada 12 pasal. Kita buka halaman berikutnya. Al-Faslul Awal, pasal pertama. Al-Faslul Awalu, pasal pertama. Fi badahati, tentang fi badahati, tentang kegamblangan. Mafhumul wujudi, mafhumu konsep, ya, bahasa Arabnya konsep adalah mafhum. Mafhumul wujudi, mafhumul wujudi, konsep wujud. Konsep wujud. Mafhumul wujudi, konsep wujud. Badihiyun, badihiyun, gamblang atau jelas. Ma'qulun, dapat dipahami. Binafsihi, dengan sendirinya. Zatihi, zatnya. La yuhtaju, la tidak, yuhtaju, membutuhkan, fihi, penjelasan. Ila, melalui. Tausiti, konsep makna. Syai'in akhara, syai'in akhar, yang lain. Fala, dalam kurung ditulis konsep. Fala, dalam kurung konsep. Fala, tidak memiliki. Konsep tidak memiliki.
mu'arrifa lahu. Mu'arrifa penjelas lahu bagi konsep atau lahu konsep. Min haddin au rosmin. Min dalam bentuk haddin definisi, au ataupun rosmin deskripsi. Liwujubi sebagai keharusan. Kaunil mu'arrifi, kauni adanya al mu'arrifi definisi. Ajla harus lebih terang, wa adharu wa alharu dan lebih jelas, minal mu'arrafi, min daripada al-mu'arrafi yang didefinisikan. Fama apa yang auradu saya katakan, fama auradu apa yang saya katakan, fi dalam ta'rifihi definisinya, min tentang annal wujuda annal wujuda bahwa wujud awil maujudu
atau al maujudu, awil maujudu atau maujud, bima huwa adalah maujudun, maujud itu sendiri, wa huwa adalah, wa huwa sabitul aini, wa huwa sabitul aini adalah as-sabitul aini, as-sabitu yang memiliki, al-aini realitas, atau alladzi yumkinu, atau alladzi yumkinu, atau alladzi yang yumkinu mungkin, ayyuh baru yang bisa dikabarkan, anhu darinya, min qabili yang bisa menerima, syarhil ismi, syarhi penjelasan al-ismi makna kata, dunal mu'arrifil haqiqiyu, duna bukan, dunal mu'arrifi bukan definisi, al haqiqiyu hakiki, ala sebagaimana, annahu definisi, ala annahu sebagaimana definisi, saya jiu yang akan dijelaskan nanti, annal wujuda, annal wujuda bahwa wujud, la jinsa, la tidak memiliki, jinsa genus. Kalau orang kuno dulu ya menerjemahkan jinsa itu ya jenis, ya bahasa Latinnya genus atau gen.
La jinsa tidak memiliki genus. Wala fasla, wala dan tidak memiliki fasla diferensia. Lahu baginya wala tidak memiliki khosota aksiden, ya, tidak memiliki genus, tidak memiliki diferensia, dan juga tidak memiliki khosota aksiden. Lahu bagi wujud bimakna memiliki makna bimakna memiliki makna ihdal kulliyati, ihda salah satu al kulliyati konsep universal. Al-khomsi yang 5 tersebut. Wal mu'arrafu dan definisi hakiki ya tarokkabu terdiri minha dari itu fala tidak ada mu'arrifah definisi lil wujudi bagi wujud. Oke, kita jelaskan pasal 1 halaman berikutnya itu terjemah bebasnya bahasa Indonesia. Jadi ini kegamblangan konsep wujud. Nah, segala sesuatu yang sudah wujud itu tidak perlu dijelaskan lagi. Seperti ketika kita hadir di pengajian seperti ini kan nggak perlu dijelaskan kemana orangnya, ya, berarti wujudnya sudah ada. Jadi kalau sudah wujud sudah bisa dikhabarkan, berarti tidak perlu penjelasan, tidak perlu yang namanya konsep, tidak perlu yang namanya definisi. Sesuatu yang sudah wujud kalau didefinisikan, nah, akhirnya justru tidak akan menjadi wujud. Yang sudah ada tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah ada. Contoh, si A kemana?
padahal Syiah hadir. Nah, hadir itu apa? Ya nggak perlu dijelaskan tentang hadir itu apa, karena orangnya yang dicari sudah wujudnya ada di depan kita. Ya. Kalau begitu nanti kita akan menjelaskan hadir itu apa definisinya, si A itu namanya siapa, katakanlah Julian. Julian itu apa artinya? Akhirnya mengerucut, justru tidak jelas bahwa yang sekarang sudah wujud, yang sudah bisa dihabarkan oleh kita tidak perlu menjelaskan lagi. Di dalam bahasa Arabnya namanya badihiyun, di dalam bahasa Indonesianya swabukti. Nah seperti ini kan tampak satu persatu yang hadir, ya kita nggak perlu menjelaskan lagi yang hadir si A si B, karena wujudnya masing-masing sudah bisa kita saksikan. Nah konsep yang seperti inilah namanya badih atau swabukti. Jadi keberadaannya itu bisa menjelaskan kepada yang lain dan tidak perlu untuk menjelaskan dengan kata-kata keberadaannya yang wujud. Kalau dia tidak ada, ketiadaan, namanya al-adam, ketiadaan, itu barulah nanti bisa dijelaskan kemana dia tidak tahu. Oh dia pergi, tidak adanya wujudnya si A di hadapan kita bisa menjelaskan karena pergi atau karena yang lain. Konsep wujud adalah konsep badihi. Ya, ini penerjemah bahasa Indonesia. Ini banyak yang menerjemahkan badih, tapi karena kitab ini tidak populer di Indonesia, maka belum banyak orang yang menjelaskan tentang yang namanya badih. Badih ini saya cari di kamus bahasa Arab, berbagai kamus. Ya kalau nanti supaya tidak terlalu jauh maknanya dengan metafisika dan filsafat Islam, maka badihi atau badihiyun itu saya terjemahkan swabukti. Kenapa swabukti? Kalau jenengan contohnya gini, selain kita berpikir dengan al-hikmah, kalau kita pergi ke salah satu minimarket, contohnya Alfamart, Indomaret, ya, kita kan mengambil sendiri barang-barangnya itu. Kalau sudah diambil, sudah dimasukkan keranjang, dibawa ke kasir. Nah, perlakuan dan perbuatan kita itu namanya swalayan. Jadi melayani diri sendiri, tidak dilayani oleh pelayan toko. Kalau kita mengerjakan satu pekerjaan yang dikerjakan sendiri, berarti namanya swakelola. Dikelola sendiri, dikerjakan sendiri, ya, diproduksi sendiri, dijual sendiri, maka namanya swakelola. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang punya bahasa tidak paham dengan bahasa kita sendiri karena tidak populer digunakan sehari-hari. Karena menyerap bahasa dari Arab, sehingga ketika kita mengatakan swabukti, kita masih berpikir apa ya swabukti. Nah, jadi konsep badihi atau swabukti yang dapat dipahami dengan dirinya sendiri, tidak perlu dijelaskan. Seperti kita sekarang berhadapan-hadapan ketika ngaji, kan tidak perlu dijelaskan kemana si A, kemana si B, ya. Konsep, ya, konsep dalam bahasa Inggrisnya konsep, dalam bahasa Arabnya mafhum. Konsep ini tidak memiliki mu'arif, penjelas. Dalam bentuk khat atau definisi ataupun rosem, bahasa Inggrisnya deskripsi. Contoh ketika saya memegang ini adalah handphone. Nah kita sudah tahu ini wujudnya handphone. Orang terdahulu sudah mendefinisikan handphone itu apa.
Ya, hand, tangan, phone ini ya, alat ini namanya phone, telepon. Ya, sehingga kalau orang Indonesia tidak menerjemahkan ini handphone, tetapi ini adalah telepon genggam. Ketika kita pergi ke Amerika, ini bukan handphone lagi, namanya mobile phone. Mobile artinya bergerak, phone ya telepon. Kenapa kok bukan diartikan kalau bahasa Inggris yang lain itu sebagai handphone? Nah, ini namanya mobile phone. Nah, jadi mobile artinya bergerak, bisa kemana-mana telepon ini, maka diterjemahkan mobile phone. Maka ketika ada kata di dalam benda ini telepon dengan mobile, ya akhirnya mobile phone. Apa sih mobile phone itu? Nah, konsepnya ini dibuat oleh pabrikan supaya bisa dibawa kemana-mana. Maka dua kata yang melekat pada ini, benda ini namanya mobile phone. Ya, mobile bisa berjalan, bergerak, artinya bergerak. Phone, telepon, bukan berarti bergerak-gerak sendiri. Jadi ini bisa bergerak kemana-mana, dibawa oleh tuannya. Yang satu mendefinisikan ini namanya handphone. Hand tangan, phone ya telepon. Jadi telepon yang berada di tangan, kemana-mana ada di tangan, bukan telepon rumah. Ya. Terus kita tanya, kenapa ini dinamakan telepon? Nah, kita akhirnya mendefinisikan kata. Syarhul apa tadi? Mendefinisikan kata. Dari kata-kata ini bisa kita terjemahkan definisinya apa? Telepon. Tele artinya jauh, pun itu suara. Ya, jadi syarhul ismi. Ya, ini syarhul ismi, penjelasan makna kata. Kalau kita mau bicara sesuatu harus menjelaskan sesuatu dulu yang kita bicarakan. Telepon, tele jauh, pun suara. Jadi suara jarak jauh. Ketika kita nonton sinetron, ada tayangannya namanya di TV. Ya, TV itu berasal dari kata television. Ya, singkatan dari television. Tele artinya jauh, vision itu gambar. Jadi gambar yang dikirim atau diproduksi jarak jauh yang bisa kita nikmati di tempat kita. Maka itu benda dinamakan televisi. Dalam bahasa Indonesia berasal dari kata television. Ya. Nah, itu konsep-konsep yang tadinya manusia ini tidak bisa memahami satu benda saja, akhirnya oleh filosof, oleh ilmuwan, ya. Nah, ini yang namanya filosof, filsafat yang masuk ke dalam teknologi sehingga orang bisa memahami TV. TV itu karena gambar yang diputar di kejauhan sana, kita bisa menyaksikan, bahkan kita itu seakan-akan berada di sana. Contoh kalau ada pertandingan sepak bola, antara yang nonton di stadion dan yang nonton live di TV itu tidak ada bedanya. Bedanya apa? Yang nonton langsung di stadion itu matanya bisa menggerakkan sesuka hatinya ke bola. Tetapi yang melihat jauh dari TV, maka mata kita yang melihat dari rumah itu tergantung wartawan yang mengoperasikan kamera. Kameranya ke sana kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh wartawan yang meliput pertandingan. Nah, maka ini definisinya berbeda-beda. Sama-sama melihat, kalau di stadion berarti melihat secara langsung. Kalau yang melihat di TV ini melihat tidak langsung, tapi hasilnya sama-sama melihat. Nah, sesuatu itu harus didefinisikan supaya
manusia, otak kita ini paham dengan sesuatu. Jiwa kita juga memahami sesuatu dengan baik. Maka sesuatu itu mesti harus didefinisikan. Dan definisi harus lebih jelas, lebih terang dari yang didefinisikan. Kalau sesuatu tidak jelas, berarti tidak mungkin bisa didefinisikan. Adapun definisi wujud atau maujud sebagaimana maujud yang diutarakan. Ya, semisal wujud adalah yang memiliki sabitul ain, realitas. Nah, seperti ini. Ini memiliki realitas, semua orang bisa melihat, oh ini handphone. Ya, handphonenya apa? Mereknya mereknya Oppo, tipenya ini. Nah, ini kan bisa didefinisikan bahwa ini handphone, mereknya Oppo, tipenya F6 katakanlah. Oh, ini Reno 6. Nah, orang bisa memahami dari apa yang didefinisikan oleh orang lain tentang sesuatu itu. Sehingga sesuatu ini memiliki realitas. Ya, realitas. Orang Jawa realitas itu kasunyatane ono. Nah, iki ono barangnya sing diomongno ono. Bukan tidak ada. Kalau barangnya tidak ada tapi mengada-ada, yang ada di otak namanya imajinasi, mengimajinasikan. Kalau ini sudah sabitul ain, bisa dilihat mata wujudnya. Dan tidak perlu ditanyakan lagi, mosok sih kui handphone. Nah, kalau orang bertanya masa sih itu handphone, berarti orang itu seumur hidupnya belum pernah melihat yang namanya handphone. Dia hanya mendengar kabar kalau di dunia ini ada handphone. Seperti kita bicara wujud atau maujud itu sendiri, contohnya kalau kita bicara Tuhan, selama ini kan kita hanya mendengar nama Tuhan, tapi belum pernah melihat atau merasakan yang namanya Tuhan. Ya. Jadi arahnya nanti ke sana. Jadi wujud adalah sesuatu yang bisa dikabarkan. Inilah wujud, sesuatu yang bisa dikabarkan. Hanyalah definisi kata atau sarhul ilmi, ya, sarhul ilmi semata, bukan definisi hakiki, ya. Ini bukan definisi hakiki. Ya, ini bukan definisi hakiki. Ini bisa berubah nanti maknanya. Dulu orang ketika mau beli sesuatu tidak menggunakan uang, menggunakan benda barang ya untuk membeli barang yang lain, namanya barter. Akhirnya kita punya uang. Oh, ini namanya uang. Uang bertahun-tahun, mulai dari kepingan emas, kepingan perak, akhirnya bergeser jadi lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran kertas bergeser menjadi kartu. Ya, seperti ATM dan sebagainya. Dari kartu bergeser jadi digital, jadi m-banking. Jadi kita nggak pernah disajikan sesuatu yang realitas, tapi wujudnya bisa kita rasakan ketika si A mentransfer ke rekening kita 1 juta dari jarak jauh, ya, makanya dinamakan mobile banking. Sekarang gedung banknya ada di tempat itu nggak kemana-mana, tapi ya, ada sesuatu yang bisa mewakili dari bank itu pergi kemana-mana, ya, sehingga kita dikirim angka saja bisa diambil di mana-mana, ya, bisa untuk alat pembayaran yang sah, ya. Maka wujud yang seperti itu bukan wujud hakiki, tapi bisa kita rasakan nanti ketika di satu kondisi secara hakiki. Jenengan ditransfer uang itu kan hanya ditunjukkan angkanya. Nah, ketika butuh ya datang ke ATM, kita ambil, fisiknya juga bisa, ya. Itu wujud dan maujud itu sendiri yang bisa kita rasakan. Karena apa? Selain itu, wujud itu memiliki genus, ya, genus gen.
juga memiliki diferensia dan aksiden. Contoh begini. Nah, jenengan saya transfer uang 1 juta. Dia sudah nominalnya 1 juta. Terus jenengan ingin mengambil dengan pecahan 50 ribuan. Oh, berarti di situ tampilannya ya ada tawaran dari mesin ATM mengambil pecahan 50.000 atau 100.000. Nah, itu punya gains dan punya diferensia. Uangnya ada di dalam situ. Nah, kita diferensia pecahan-pecahannya ada, ya, perbedaan-perbedaan. Ketika yang kita tombol itu angka 50.000, nilai 1 juta, maka yang keluar 20 lembar. Ketika kita tidak memilih, ya, dari mesin itu yang keluar adalah 10 lembar dari angka 100.000. Nah, karena apa? Kita tidak memilih yang namanya genus, diferensia, dan aksiden. Aksiden kekhususan. Di situ kan ada pilihan pecahan 100.000 atau 50.000. Jangan tidak memilih, pokoknya saya ingin wujudnya dari yang mawujud itu, ya, atau wujud supaya mawujud itu jumlahnya yang penting jangkep 1 juta. Ya sudah, ditombol 1 juta. Karena tidak ada pilihan, maka yang keluar warnanya merah-merah 100 ribuan 10 lembar. Ya. Sementara itu definisi hakiki tersusun dalam 5 konsep universal. Ya, maka dari ini tidak ada definisi bagi wujud. Ketika kita bicara uang duit, uang itu apa sih? Nah, kalau orang sudah bicara uang itu apa sih, tanya seperti itu, berarti dia sejak lahir sampai ketika dia tanya itu, dia belum pernah melihat wujudnya uang. Ya. Saya berhentikan di sini dulu. Kira-kira bisa dipahami nggak konsep wujud dan mawujud? Oke, dengan tanya dulu karena ini mulai berat kelasnya, ini mulai pertemuan ini mulai berat. Ngomong wujud Allah wujud kita mbako, ya gampang, kalau menghafalkan itu gampang. Yang dimaksud oleh, kalau kita bicara ilmu kalam seperti tauhid, Allah wujud kita mbako. Kalau makna katanya paham, tapi yang dimaksud dengan wujud apa? Ada sesuatu yang non materi, itu juga wujud namanya. Jadi ada sesuatu yang non materi, wujud juga namanya. Bahkan yang materi saja, mata kita masih banyak yang tidak bisa melihat. Contohnya ini nafas kita ini, kalau kita keluarkan nafasnya, kulit kita bisa merasakan ada hembusan angin, tapi mata kita tidak bisa melihat anginnya. Nah, ini namanya ono swara rano rupo. Zaman dulu ada yang namanya radio. Nah, nenek moyang kita orang Jawa mengatakan, "Hengger, engko rameng-rameng ning jaman ono swara ora ono rupa." Karena tidak pernah belajar al-hikmah, maka anak cucu yang mendengarkan dawuhnya nenek moyangnya, berarti nanti bakal banyak gendruwo, jin, setan, gentayangan. Lah ada swara ora ono rupa. Akhirnya filsafat dan teknologi berjalan, ternyata muncullah radio. Ya, radio itu adalah ono swara ora ono rupane. Ya. Nah, terus ada tambahan lagi, engko suwe-suwene ono swara ya ono rupane. Kata orang Jawa, karena tidak belajar yang namanya al-hikmah atau dan metafisika,
Berarti nanti jin setan peri perayangan akan muncul satu persatu. Ternyata muncullah yang namanya TV. Kita bisa menyaksikan orangnya itu di hadapan kita, ya, wujudnya, tapi maujudnya ya adanya di studio. Seperti jenengan melihat saya, wujud saya ini, tapi maujud saya ada di sini, maujud jenengan ada di sana. Inilah namanya makrifat, ya. Wujud dan maujud menjadi satu, ya nggak perlu didefinisikan. Terus nenek moyangnya mengatakan nanti kalau tanah Jawa sudah kalungan besi, banyak orang membawa besi, ya, ngalor ngidul turut dalan, ya, berjalan di jalan arahnya ke utara, ke selatan, ke barat sambil tertawa-tawa sendiri. Nah, terus orang yang tidak belajar al-hikmah meramalkan berarti nanti rameng-ramengnya zaman, artinya zaman kalau sudah modern bakal banyak orang gila berjalan di jalan-jalan. Oh, ternyata yang dipegang orang adalah besi. Dengan besi itu orang bisa tertawa-tawa sendiri, senyum-senyum, ya. Inilah yang namanya al-hikmah. Kita melihat wujud dari maujud itu sendiri. Kemudian nenek moyang mengatakan nanti rame-ramenya zaman akan banyak rayap besi. Rayap besi sobo dalan. Ada rayap besi di jalan-jalan. Orang memikirkan berarti nanti akan banyak binatang melata yang di jalan-jalan. Ternyata setelah modern ini kita melihat banyak sekali rayap besi. Ternyata yang kita naiki itu dulu al-hikmahnya itu didefinisikan seperti rayap, ya. Binatang rayap yang suka makan pohon, kayu, itu melata di jalan-jalan, ya. Ternyata sekarang seperti saya kemana-mana ya naik rayap besi. Dulu oleh Prabu Joyoboyo nggak bisa mendefinisikan itu mobile, tapi diibaratkan seperti rayap, ya. Maka itu makna kata namanya. Hanyalah definisi kata, tapi wujud dan maujudnya, eksistensinya adalah sama. Pun kira-kira bisa diikuti membahas konsep wujud. Kalau kita bicara filsafat, ya, kita bicara yang lain, ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yang lain, ya. Nah, sebelum mengkaji sebuah disiplin ilmu, penting untuk memahami eksistensi atau wujud itu sendiri dan makna objek ilmu yang akan dikaji, ya. Apakah ilmu yang ingin dikaji memiliki eksistensi atau tidak? Maka kita bicara pun yang kita bicarakan ini wujudnya ada enggak? Pembicaraan kita. Kalau pembicaraan kita ini tidak ada wujudnya, maka orang Jawa mengatakan gedabrus, ya, membicarakan sesuatu yang tidak wujud. Jadi sesuatu yang tidak ada eksistensinya tidak bisa kita bicarakan, maka kita tidak perlu membahas dan tidak perlu mendefinisikan. Tidak perlu mendefinisikan susah-susah karena eksistensinya atau wujudnya tidak ada. Apa makna objek ilmu yang ingin dikaji? Katakanlah kita mau mengkaji apa itu sangat penting, agar jangan sampai kita mengkaji sesuatu yang tidak berwujud. Kalau mengkaji sesuatu yang tidak berwujud, namanya hanya mengkhayal.
Bahasa Inggrisnya berimajinasi, ya, bahasa Arabnya khayulah, diterjemah bahasa Indonesia menjadi berkhayal, menghayal. Ketika kita membicarakan sesuatu yang tidak wujud, hasil pembahasannya bisa melebar atau menyempit. Karena apa? Itu belum termaknai dengan jelas, ya, di awal pembicaraan atau pengajian kita, sehingga maknanya nggak jelas. Contohnya, kita bisa merasakan sesuatu tapi tidak pernah bisa melihat sesuatu itu, seperti kentut. Kita semua pernah, ya, membau bau kotoran dari dubur, namanya kentut. Sampai detik ini tidak pernah ada orang yang pernah melihat kentut, hanya bisa merasakan wujudnya kentut. Nah, konsep badihi atau yang jelas tadi, atau yang namanya swabukti, ya, adalah konsep sederhana yang tidak terungkap dari konsep-konsep lain, karena kesederhananya konsep badi atau swabukti itu jelas dengan sendirinya dan terbukti dengan sendirinya, tanpa butuh dijelaskan oleh konsep yang lain, ya, tidak perlu dijelaskan oleh konsep yang lain. Nah, sedangkan di dalamnya ini ada yang namanya nadhari, persepsi, ya. Bahasa kita dalam bahasa Arab, al-hikmah ini dan disiplin ilmu yang lain ada istilah nadhari. Bahasa Inggrisnya perception atau persepsi, ya, itu yang disarah itu ada persepsi, ya, adalah konsep yang butuh atas konsep yang lain. Orang yang belum pernah mengenal saya, kalau hanya melihat dari channel YouTube, orang itu membayangkan mungkin ini orangnya tinggi besar, ya, perawakannya begini-begini. Nah, itu namanya masih konsepsi, butuh penjelasan yang lain. Nah, konsep nadhari menjadi jelas karena adanya mediasi konsep yang lain. Pada dirinya sendiri, konsep nadhari adalah konsep yang tidak jelas, namanya persepsi. Nah, konsep wujud adalah konsep badih yang sudah jelas, gamblang, terang dengan sendirinya, terbukti dengan sendirinya, atau yang disebut aksioma, ya, terbukti dengan sendirinya. Wujud mustahil didefinisikan secara hakiki, ya, karena sudah wujud, nggak perlu diwujudkan. Jadi wujud ini mustahil didefinisikan secara hakiki. Alasannya apa? Nah, ada dua alasan. Yang pertama, konsep wujud adalah konsep terjelas. Wujud itu sudah jelas, namanya saja wujud. Tidak ada konsep yang lebih jelas dari konsep wujud. Bagaimana bisa menjadi jelas sedangkan ia sendiri tidak jelas? Seperti anak bayi menangis karena ingin minum susu. Dia menginginkan susu yang wujud, bukan susu yang persepsi. Contoh, ya, ketika seseorang punya anak kecil, ya, menangis. Nah, kalau zaman modern ini dititipkan di daycare. Kalau dulu kita ya bisa dititipkan tetangga, dititip nombai, ya, saudara-saudara. Nah, zaman modern ditaruh di daycare. Ketika si anak kecil itu menangis, kangen dengan orang tuanya. Nah, terus orang tuanya hanya telepon
Terus ditunjukkan video call-nya. Nah, papanya, mamanya, bapak ibunya itu, dia ya sebentar saja berhenti dari menangis. Yang dibutuhkan anak kecil itu orang tua yang wujud secara hakiki, bukan persepsi. Itu yang hadir melalui video call kan persepsinya orang tuanya, hanya gambaran orang tua, tidak bisa menghilangkan rasa kangen, rasa rindunya. Sama dengan anak kecil, ketika minum susu, nangis, minta susu, itu yang dibutuhkan adalah susu yang wujud, bukan susu yang persepsi. Contohnya begini, untuk memudahkan kita memahami, nah, kalau ada si bayi nangis, kasihlah dot susu, ya air putih dimasukkan, terus kita tunjukkan gambar produk susu instan. Ini nak susunya nak, kamu minum itu nak lah, sambil melihat susu, tapi ya tetap nangis. Karena anak itu menginginkan susu yang wujud, yang hakiki, bukan yang persepsi. Kemudian ketika kita berada di sebelahnya binatang buas seperti macan, kita pasti akan lari kencang meninggalkan macan itu. Apa yang kita lihat? Karena kita melihat wujud binatang buas, bukan melihat persepsi binatang buas. Oke. Sampai di sini dulu, kira-kira paham. Bayi nangis itu butuh susu yang beneran. Pilih mana jenengan, mimpi makan McD, tapi realita makan singkong bakar. Kalau kita ngimpi makan hamburger, ya Pizza Hut dan sebagainya, ketika kita bangun ya tetap lapar, karena kita hanya merasakan persepsinya hamburger. Tapi ketika kita memakan singkong secara realita, wujudnya ada, dan wujudnya itu sendiri juga bisa kita lihat dan kita rasakan, maka perut kita akan kenyang seharian. Ya, karena kita menyaksikan wujud dari mewujud itu sendiri, bukan hanya persepsi. Kemudian yang berikutnya adalah hakiki, ya. Definisi wujud yang hakiki ini memiliki dua jenis, ya. Definisi substansial, sempurna dan tidak sempurna. Di dalam bahasanya Al-Hikmah adalah haddun tam wan naqis, ya. Haddun itu definisi, tam sempurna, ya. Wis tam berarti wis sampurno. Dan definisi aksidental, sempurna dan tidak sempurna, namanya rosmun tam wan naqis, ya. Semisal manusia adalah hewan yang berpolitik, jadi yang berpolitik juga belum tentu manusia. Hewan juga bisa berpolitik. Contoh, kalau kita melihat kucing, itu ada temannya, ngambil ikan asin rebutan, itu namanya hewan juga bisa berpolitik karena dia ingin mendapatkan ikan duluan daripada temannya. Nah, definisi yang aksidental sempurna, semua tersusun dari aksiden, ya. Khusus manusia yang berpolitik adalah yang memiliki akal yang sempurna. Maka ketika kita membaca ilmu mantek, belajar ilmu mantek, ada namanya al-insanu hayawanun natik. Jadi manusia itu dengan binatang sama. Apa yang membedakan adalah an-natik, dia punya akal, punya logika. Dari sini dulu kita belajar yang sudah wujud saja bingung, apalagi yang tidak wujud. Allah itu sudah wujud. Ini saja banyak orang yang tidak paham dengan Allah dan keberadaannya Allah bagaimana.
Monggo kalau ada pertanyaan. Apa bingung yang ditanyakan tidak ada? Oke. Ya, sama dulu saya ketika dijelaskan oleh guru-guru tentang wujud ya muter-muter kepala saya di atas, gimana ini memahaminya. Ya, ketika kita butuh memahami sesuatu secara jelas, gamblang, kita membutuhkan yang namanya filsafat. Ya, dengan filsafat itu orang mampu memahami sesuatu dengan baik. Ya. Makanya ketika seperti itu kita belajar al-hikmah, ya, supaya kita lebih baik lagi memahami sesuatu yang kita pahami wujudnya. Kita belum bicara ruh yang keberadaannya dirahasiakan oleh Allah, ruh. Ya, saya lanjutkan dulu. Sekarang kita ke definisi non hakiki. Di lembaran berikutnya itu kita melihat sesuatu yang non hakiki. Definisi non hakiki ini adalah mendefinisikan atau menjelaskan bahwa sebuah kata dengan mediasi kata yang lain yang bersinonim dengannya. Misalnya mendefinisikan manusia dengan kata orang, menungso, wong. Ya, ini mendefinisikan tapi butuh bantuan kata-kata yang lain. Seperti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak langsung paham dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih butuh bantuan kata-kata yang lain untuk memahami makna kata dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya terus Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, ya. Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asih. Lah itulah jenengan mendefinisikan wujudnya kata Bismillahirrahmanirrahim butuh bantuan makna kata yang lain. Akhirnya dijelaskan Bismi itu maksudnya begini, ya Allah itu begini, Ar-Rahman itu definisinya begini, ya, makna katanya begini. Maka kita ngaji yang ini dengan Bismillahi, dengan menyebut namanya Allah Ar-Rahman, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Ini kita menjelaskan dengan makna kata yang lain untuk memahami kata-kata yang tidak bisa kita mengerti. Bahasa Jawanya ngaji sorokan pegon. Bahasa Jawanya sorokan pegon. Makanya ulama terdahulu, Mbah Wali Songo itu di masa Wali Songo, kenapa dicapta begitu, Bu? Supaya orang yang ngaji sekaligus memahami definisi makna per kata, ya, definisi makna per kalimat, yang namanya sarhul lafzi, penjelas kata sampai definisinya yang masing-masing. Contohnya kalau kita ngaji pegon Jawa, Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih dumateng mukminin lan kafir ing dalem donya bloko, ya. Ini maknanya ini sarhul lafzi. Jadi kita langsung ngaji makna pegon Jawa itu langsung paham makna katanya, juga paham definisinya, rosemnya, hatnya dan sebagainya. Ini kehebatan ulama-ulama di Indonesia. Kalau hanya terjemah bebas, kita nggak paham yang dimaksud oleh Allah Ar-Rahman. Ketika sampai kata Ar-Rahimi kang moho welas moho asih dumateng mukminin ing dalem donya lan akhirat. Nah, ini
Nah, sebagian pemikir mendefinisikan wujud dengan ragam definisi. Misalnya tadi kan disebutkan dengan sabitul ain, ya, sesuatu yang realita, bentuknya nyata. Orang Jawa sering mendefinisikan kasunyatan. Kalau belajar matematika itu namanya belajar ilmu wujud. Orang Jawa menyebutnya ilmu katon. Katon itulah yang namanya wujud. Wis katon kok gak iso to. Kan banyak orang belajar ilmu katon, contohnya matematika, nilainya dapat 5. Terus ditulis di rapot. Kalau zaman saya sekolah dulu, kalau nilai di rapotnya 7, berarti aslinya 5. Ya beda dengan sekarang, ya 7 ya realitanya ya 7. Kalau dulu dikatrol sama gurune, ngesakno ini anak kalau sekolahnya ya setiap hari nggak pernah bolos, rajin, tekun, sopan sama gurunya. Nah, sebenarnya dia nilainya 4. Ya karena kesopanannya, budi pekertinya ini, ya wujud dan maujudnya seperti itu, akhirnya jadi 8. Ya, realitanya akhirnya jadi 8. Loh, jadi ini goblok kok nilainya 8. Ada yang pinter tapi ternyata nilainya 5. Karena wujud dan maujudnya orangnya itu tidak sama dengan yang dipersepsikan oleh orang lain. Ya. Karena ada yang mendefinisikan alladzi yumkinu ayyukhbaru anhu. Jadi sesuatu yang mungkin bisa dikabarkan keberadaannya, ini namanya wujud. Sebagai lawan wujud ini namanya non wujud. Bahasa kita Arabnya namanya Adam. Jadi nenek moyang kita namanya Adam, itu namanya tidak ada, ketiadaan. Dulunya tidak ada menjadi ada, maka makhluknya sama Allah dinamakan Adam. Hum Adamun idrisunu luthutuma, ya. Jadi namanya Adam. Jadi Allah memberikan makna kata ciptaan manusia yang pertama itu dinamakan Adam, karena dari ketiadaan menjadi ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan, monggo. Ini belajarnya metafisika, ya. Al-Hikmah, di dalamnya ada metafisika, terus di dalamnya lagi ada filsafat. Dari konsep wujud sendiri sudah paham. Ya, cuma mandu-mandu Bang Jul gak paham koplak no. Iya, saya dulu dimarahi sama guru saya, goyang-guyu kebablasan nih ngomong wujud. Makanya dulu ketika saya ngaji pertama Al-Hikmah itu, banyak orang mencibir saya. Jangan ngaji itu, bahaya, nanti kepleset kamu bisa jalan di pasar-pasar kalungan umplung. Ate ngomong gendeng aja kok angel eram mendefinisikan gila itu loh. Sekarang kan gila itu didefinisikan jadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ya, itu definisi gila. Ya. Untuk mengenal Allah kita harus paham dulu wujud. Kita mau makrifat billah, ya, makrifat itu mu'arif, ya, mengetahui. Untuk mengetahui yang wujud, yang sudah wujud begini saja, kita sulit untuk menerima keberadaannya, yang namanya maujud.
Pripun Mas Yunus? Tambah mulus apa tambah? Bayangan nggih, bayangan banyak orang mau belajar makrifat niku ujug-ujug pokoknya wiritan zikir wirid wis kok ditemoni sesuatu ya, digambarkan nur yang cahaya putih itu mendatangi dia di kamarnya, nanti yaitulah ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemulah dengan Allah. Kita tahu orang pada musim haji itu melempar yang namanya jumroh, ya, melempar batu. Nah, kenapa ada begitu? Itu dulu prosesnya Nabi Ibrahim, ya, ingin sampai kepada Allah dengan beribadah yang luar biasa. Akhirnya muncullah di kamarnya Nabi Ibrahim, ya, di dekatnya Ka'bah itu ada cahaya yang sangat putih bertuliskan Allah. Akhirnya ada suara, wahai Ibrahim, ya, seluruh ibadahmu sudah diterima oleh Allah, maka Allah membebaskan kamu berbuat apa saja sudah dihalalkan, termasuk minum khamr halal, kamu zina halal, semuanya halal karena kamu adalah orang yang sudah dicintai oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu dan dilemparnya dia. Karena apa? Nabi Ibrahim mengatakan, anta iblis ya lain, kamu adalah iblis laknat. Ya. Tapi sekarang orang pergi haji itu, ya, dari Al-Hikmah, kita ya nggak melempar raja iblis yang menemui Nabi Ibrahim, tapi kita diingatkan oleh Allah peristiwa Nabi Ibrahim ketika kita belajar makrifat kepada Allah, zikir wirid di kamar, terus masuklah cahaya ke dalam kamar kita, ada tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan yang nggak belajar Al-Hikmah, berarti aku wis ditemoni karo Kanjeng Nabi. Bang Yunus, akulah Nabi Muhammad. Padahal menurut kisahnya ulama, Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh siapapun termasuk Raja Iblis. Tapi kan dia bisa berpolitik. Tadi kan dijelaskan hewan saja bisa berpolitik, apalagi iblis. Hewan saja bisa berpolitik, apalagi iblis. Maka politiknya iblis, karena iblis juga mendengarkan bahwa cikal bakal yang wujud di muka bumi ini adalah Nur Muhammad, nur yang terpuji, akhirnya turun temurun sampai di rahimnya ibunya Nabi Muhammad. Ya, nur ciptaan untuk membuat kita adalah nur, sampai turun temurun wujudnya dari nur yang mewujud adalah fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita paham dengan ini, maka kita memperingati Maulid itu 2 kali. Kita ini dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini dengan proses 2 kali lahir. Pertama, ketika kedua orang tua kita sedang berhubungan biologis, ya, terus Allah ini menurunkan nurnya, Nur Muhammad tadi, nur yang terpuji, ke rahim ibu, maka itulah yang namanya kelahiran yang pertama. Kelahiran yang kedua itu, ya, adalah yang lahir keluar dari rahimnya sang ibu. Nah, makanya kalau kita paham, berarti memperingati Maulid itu ya harusnya 2 kali. Ketika pertama, ya, kalau kata orang Jawa begini, nah, kejadian jadi nih jeladrenan nih menungso. Ingat jeladrenan, tahu jeladrenan Bang Jul? Itu kalau proses buat jenang, tahu buat jenang yang diaduk-aduk itu kan ada jeladrenan namanya. Membuat roti cake itu yang mau di mixer itu kan juga namanya jeladrenan lah. Itulah cikal bakal kelahiran manusia yang pertama. Dari cahaya yang suci, cahayanya Allah sendiri,
masuk ke rahimnya ibu melalui proses hubungan orang tua kita yang namanya Rahman dengan yang namanya Rahim, sehingga tempatnya kita lahir yang pertama adalah di rahimnya ibu. Ya, rahim itu adalah rahimnya kasih sayang karena bahasanya jadi rahim. Ya, ini karena definisi jadi rahim jadi rahim, akhirnya orang ini mendefinisikan bingung. Ya, hanya permainan kata-katanya bergeser sedikit-sedikit. Makanya tempat kita lahir yang pertama adalah dunianya namanya Rohim. Dunianya namanya Rohim. Orang Indonesia menyebut Rahim. Ya, itu tempat kelahiran pertama kita di situ. Dari jeladrenan yang tadi namanya setetes air hina, namanya mani. Mani, man itu orang, ini dari saya kata Allah, mani. Terus dibayangkan dalam ilmu fikih mani sesuatu yang menjijikkan. Ya, itu Allah memberikan kata-kata. Sehingga ketika kita berada di situ, oleh Allah ditaruh di satu tempat yang namanya Kawah Condro Dimuko. Kalau orang Jawa tahu Kawah Chandra di Muka, tempat menggembleng orang. Ya. Kalau Kawah Chandra di Muka di zaman sekarang ya namanya perguruan tinggi, sekolah-sekolah ini namanya tempat Kawah Condro Dimuko untuk menggembleng kita. Orang Jawa punya filosofi sendiri di Kawah Condro Dimuko. Lah tempatnya Kawah Condro Dimuko itu tidak bisa dilihat sembarang orang. Maka Allah memberikan nama janin. Ya, arti makna kata janin dari kata janna yujanu janin, jin. Ya, kata-kata jin itu adalah janin, sama dengan janin, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata wujudnya. Sebelum wujud itu maujud dengan sendirinya. Sekarang ada alat yang canggih, ya, di USG bisa 3 dimensi, 4 dimensi. Ternyata ya alat itu sendiri tidak bisa melihat wujudnya secara utuh. Itu masih persepsi. Oh, kata dokternya ini laki-laki Pak, nanti ternyata lahir perempuan. Ya. Maka istilah-istilah itu yang harus kita pahami lebih dulu. Makanya ketika kita berada di perutnya ibu, namanya di rahimnya ibu, Allah mengistilahkan tempat kita bersemayam pertama, lahir pertama di dalam rahimnya ibu. Rohim itu artinya tempat bersemayamnya yang namanya tempat kasih sayang. Rizkinya, ya rizkinya dilewatkan mulutnya ibunya. Maka ketika nangis, ya ibunya makan, dia ikut makan. Kalau ibunya nggak makan, ya nggak ikut makan. Karena disitulah rizkinya oleh Allah ditempatkan melalui wasilah mulutnya ibunya. Ketika kita sudah dilahirkan di dalam dunia yang sekarang ini dunia nyata, ya dunia yang wujud, ini rizkinya melalui tangannya kita masing-masing, tidak melalui mulutnya ibu kita. Ini kita sudah lahir yang kedua, sudah wujud berada di dunia. Dunia inilah namanya alam musyahadah, tempat kita menyaksikan zat wajibul wujud. Zat yang wajib wujud adanya adalah di sini. Ketika kita kembali dibredel oleh Allah, ternyata otak kita kok ternyata masih bersih. Berarti belum pernah untuk belajar ilmu yang kelas berat. Ya. Ilmu wujud belum pernah dipelajari. Oke, kira-kira bagaimana? Bisa nggak mengikuti arahnya konsepnya al-hikmah?
Kopiah saja warnanya sama, ininya sama, terus disuruh bedakan. Matanya ditutup. Dari mana kita bisa membedakan? Walaupun mata kita ditutup, kita bisa mengetahui mana kopiah punya kita. Pertama adalah bau keringat. Dari bau keringat itulah kita diberi makna kata yang bisa mewakili kata kopiah yang ada di dalam dunia ini, kopiah milik kita. Ketika di dunia yang menyatukan kita ini adalah gravitasi, ya. Karena fisik kita masih ada di dunia. Tetapi nanti ketika di akhirat yang menyatukan kita bukan gravitasi lagi, tapi yang menyatukan kita adalah cinta. Maka Nabi itu menjelaskan, kalau ditanya orang bagaimana ya Rasul nanti di akhirat, ya kamu akan dikumpulkan orang-orang yang kau cintai selama kamu hidup di dunia. Nah, makanya kenapa ilmu tasawuf itu membahas namanya mahabbah. Mahabbah bahasa kita adalah cinta. Yang bisa membawa kita kepada Allah adalah mahabbah itu sendiri. Belum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.